Betapa terkejutnya sang owner di saat dia membuka freezer tersebut, dia menemukan jasad seseorang ataupun korban yang sudah terbungkus kain dan juga plastik yang ditaruh di dalam freezer tersebut. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Hari ini aku bakal ngebahas tentang salah satu kasus yang lagi viral banget, dimana adanya penemuan seorang jasad laki-laki ditemukan di dalam sebuah freezer. Dan freezernya ini tuh adalah freezer tempat penyimpanan ayam. Ditemukan di sebuah kios ayam geprek yang dimana ditemukan oleh seorang owner ataupun yang punya usaha ayam geprek tersebut. Dan yang membuat orang-orang itu nggak habis pikir guys, dimana kok bisa nih yang pelaku memikirkan cara untuk menyimpan jasad tersebut ke dalam sebuah freezer. Dan di dalam sebuah freezer tersebut ternyata dia itu sudah dibungkus kain dengan kantong plastik yang dimana tubuhnya itu sudah tidak lengkap. Jadi tepatnya tanggal 28 Maret tahun 2026 guys, seorang owner dari pemilik usaha kios ayam geprek tepatnya di Mega Regensi Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimana dia itu menemukan salah satu karyawannya itu sudah tidak ada nyawa. Dia menemukan salah satu karyawannya itu sudah tidak bernyawa di dalam kiosnya sendiri. Jadi usaha ayam gepreknya ini adalah Chicken Alfasa. Nah, diketahui bahwa sang owner ini memiliki 3 orang karyawan, 2 diantaranya itu adalah seorang pegawai tetap, yang itu berinisial SMN dan juga ANC. Jadi mereka berdua bekerja sebagai pelayan sekaligus pengolah dan juga memasak ayam hingga siap dijual. Sementara itu satu karyawannya bernama Abdul Hamid, dimana dia itu bertugas sebagai petugas keamanan yang menjaga kios dari pagi hingga tutup. Selain itu diketahui guys, dimana seluruh karyawan ataupun ketiga karyawan itu emang setiap hari itu tinggal di kios tersebut. Jadi selain sebagai tempat usaha, dijadikan juga sebagai tempat penginapan. Mungkin biar si karyawan-karyawan ini tidak terlalu jauh lah buat mencari kos-kosan ataupun untuk mengeluarkan uang lebih. Nah, menurut sang keterangan owner nih yang berinisial AL, dia tuh bilang bahwa penemuan itu bermula di saat dia itu datang ke kios untuk memeriksa kondisi kios ataupun tempat usaha ayam gepreknya dia. Nah, karena di 28 Maret ini seluruh karyawannya ini sudah pulang kampung di saat mau lebaran. Saat sang owner datang ke lokasi, ia melihat sesuatu yang sangat mencurigakan dari celah pintu freezer. Nah, karena rasa curiga dia, akhirnya dia langsung nih menyamperin si freezer tersebut. Dan ternyata betapa terkejutnya sang owner di saat dia membuka freezer tersebut, dia menemukan jasad seseorang ataupun korban yang sudah terbungkus kain dan juga plastik yang ditaruh di dalam freezer tersebut. Bahkan nih bes, lebih lanjut ya, diketahui bahwa kondisi korban itu sudah tidak utuh. Jadi bagian tampah tangan dan juga kaki dan ada beberapa pahanya dia itu sudah tidak ada sudah nggak lengkap gitu. Jadi udah berpisah gitu. Dan yang paling mengejutkan lagi, sang owner ini melihat bahwa ternyata korbannya itu adalah salah satu anggota karyawannya dia bernama Pak Bedul yang usianya itu pada waktu itu 45 tahun. Karena sudah menemukan jasad tersebut, sang owner dia langsung menelpon pihak polisi dan juga mengabarkan tetangga-tetangga dan warga-warga sekitar. Tidak lama kemudian setelah menelpon pihak polisi, akhirnya pihak polisi langsung datang nih ke lokasi, ke TKP. Nah, ownernya juga bilang bahwa Pak Bedul ataupun korbannya itu tidak hanya bekerja sebagai pekerja lepas di sana, tetapi dia juga bekerja sebagai petugas keamanan di ruko tersebut. Selain penemuan jasad itu guys, ternyata 2 motor operasional milik kios tersebut tuh sudah tidak ada dan juga uang 500.000. Jadi 2 sepeda motor ini adalah sepeda motor jenis Beat dan juga Vario. Tetapi pada waktu itu sang owner ini tidak langsung mengatakan bahwa barang-barang yang hilang ini ada hubungannya dengan 2 karyawannya itu. Karena ternyata dari tanggal 27 Maret 2 karyawannya itu tidak bisa dihubungin. Jadi WA-nya itu centang 1. Nah, 2 karyawannya ini adalah karyawan tetap, dimana masing-masing berusia 28 dan juga 24 tahun. Bahkan sejak kejadian tersebut sang ownernya memang nggak tahu keberadaan 2 karyawan tetapnya itu, karena memang nggak bisa dihubungin, jadi lost contact. Setelah penemuan jasad tersebut, sang owner ini langsung menyerahkan kasus tersebut kepada pihak polisi biar polisi yang langsung menanganinya. Hingga keesokan harinya di hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2026 pelakunya ditangkap. Dan ternyata pelakunya ini adalah 2 karyawan tetap yang bekerja di sana. Jadi 2 karyawannya itu ditangkap di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, meskipun di tanggal 29 ini para pelakunya ini sudah ditangkap, tetapi polisi juga belum bisa mengetahui secara rinci nih kronologinya gimana, motifnya apa, dan kenapa mereka itu sampai tega banget menghilangkan nyawa rekan kerja mereka sendiri. Nah, ternyata nih setelah dikulik-kulik oleh pihak polisi, yang menjadi motif mereka berdua menghilangkan nyawa temennya itu sangat-sangat absurd gitu. Dimana polisi pada waktu itu menjelaskan bahwa stok korban dan juga pelaku ini mereka itu adalah rekan kerja. Jadi satu tempat kerjaan yaitu di kios ayam geprek itu. Jadi kenapa 2 karyawan ataupun 2 temannya ini sampai tega menghilangkan nyawa temannya mereka? Karena mereka berdua ini sempat mengajak sang korban untuk melakukan pencurian, namun pada waktu itu ditolaklah sama si korban. Awalnya nih dimana para pelaku itu berencana mencuri mobil majikan mereka.
Tetapi karena pengamanan di tempatnya si majikannya ini sangat-sangat ketat, akhirnya rencana tersebut berubahlah menjadi pencurian motor Vario dan juga Beat yang milik si owner, yang dimana digunakan untuk operasional mereka sehari-hari lah. Karena setelah kedua korban ini mengajak si Pak Bedul nih tadi ditolak sama Pak Bedul, akhirnya mereka tuh kayak gelap mata, mereka memutuskan untuk menghilangkan nyawa si Pak Bedul. Emang para pelakunya itu biadab banget, dimana mereka itu melakukan pencurian, ngajak-ngajak orang, tapi orang yang dia ajak nggak mau, malah dibunuh gitu, kayak lebih pikir. Nah, di lingkungan sekitar, sosok Pak Bedul ini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, sangat ramah, dan bahkan mudah banget bergaul. Dia juga dikenal dengan orang yang sangat suka membantu orang lain. Ada salah satu pedagang di sana bernama Pak Ali, dia itu kenal banget dengan Pak Bedul. Dia itu bilang bahwa dia tuh baru tahu kejadian tersebut setelah setengah hari, sekitar jam 1-an, setelah tempat tersebut sudah banyak polisi dan juga banyak warga yang datang. Polisi langsung membawa kantung jenazah untuk diotopsi. Sementara itu ada seorang warga bernama Elin, umur 42 tahun, dia tuh bilang bahwa terakhir kali dia tuh melihat Pak Bedul ini di malam takbiran. Nah, dimana pada waktu itu dia melihat Pak Bedul ini dengan kondisi yang baik-baik saja, bahkan pada malam takbiran itu masih beraktivitas di depan kios. Setelah kepergian korban pun meninggalkan duka yang sangat mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi warga sekitar yang mengenal Pak Bedul. Nah, dari hasil penyelidikan awal guys, dimana diketahui bahwa ternyata korban itu sudah dihilangkan nyawa terlebih dahulu sebelum akhirnya tubuhnya itu dipotong-potong. Akhirnya setelah Pak Bedul ini meninggal dunia, potongan tubuh kemudian dimasukkan ke dalam sebuah freezer, seolah-olah ingin menyembunyikan sesuatu ataupun memperlambat proses terungkapnya kejahatan tersebut. Dimana nih besi acara ini itu menunjukkan bahwa para pelaku ini kemungkinan itu telah merencanakan tindakannya itu sudah beberapa waktu yang lalu gitu, udah agak lama. Jadi rencananya itu bukan spontan, melainkan sesuatu yang dilakukan dengan banyaknya pertimbangan. Nah, sementara itu pihak polisi langsung mencari bagian-bagian tubuh itu yang sudah tidak ada, di mana pihak polisian itu juga menemukan sejumlah potongan tubuh korban di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, akhirnya pihak polisi langsung mencari bagian-bagian yang tidak ada. Tidak lama kemudian ditemukan di sebuah kebun bambu di pinggir jalan Gunung Batu Puncak 2, tepatnya di Desa Selangwangi, Kecamatan Cariu pada Minggu pagi. Nah, di mana di lokasi itu polisi menemukan sebuah tas, dan tas tersebut ya seperti biasa berisi kedua tangan, kedua kaki, serta bagian paha korban. Jadi kayak wow gitu, kok kepikiran gitu, padahal mau lebaran loh. Bahkan di tanggal 31 Maret 2026, pihak penyelidik pun masih mendalami peran masing-masing pelaku dalam kasus ini. Mulai dari keterlibatan mereka saat kejadian, rangkaian tindakan mereka yang mereka lakukan, hingga dugaan upaya untuk menghilangkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Jadi sampai hari ini juga kasus ini tuh masih didalami lah sama pihak polisi, dan kedua terduga pelaku ini sudah diamankan oleh pihak polisi, yang dimana pelakunya ini adalah rekan kerja sendiri. Dia nggak habis pikir mereka ini mau berbuat jahat, ngajak korban, tapi korbannya nggak mau, malah korbannya dibunuh. Kayak, lu mikir nggak sih Jing gitu, kayak Allahu Akbar, kayak dunia ini tuh sudah gila banget. Kita doakan saja semoga pihak polisi terus mendalami kasus ini dan kedua pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang sangat setimpal dan sangat seadil-adilnya, yang membuat kasus ini viral sampai saat ini, di mana kejadian tersebut sangat-sangat di luar nalar guys. Kayak lo ngebunuh orang, dimasukin ke dalam freezer tempat penyimpanan ayam, yang dimana nantinya digunakan freezer itu untuk jualan di kios tersebut gitu loh. Kasihan banget ya, yang punya ruko kasihan, yang ownernya kasihan gitu, yang korbannya juga, ya Allah. Pokoknya kasus ini semoga cepat selesai dan para pelaku tuh mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Nah guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah, dan nantikan video-videoku berikutnya. See you di next video and bye-bye.